Trader yang trading nggak pakai stop loss bisa dipastikan akun tradingnya pasti hancur. Terus-menerus deposit, setor duit aja ke bandar, tapi nggak pernah kapok-kapok. Kenapa trader seperti ini yang trading nggak pakai stop loss itu nggak pernah kapok, seakan-akan nggak pernah ada jerannya? Karena memang trading nggak pakai stop loss itu enak, nikmat, dan bikin ketagihan. Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi forex dan gold. Di materi kali ini saya akan membahas soal psikologi ya, yaitu lebih tepatnya psikologi stop loss ya. Ini sangat penting sekali. Kenapa banyak trader itu enggan menggunakan stop loss sampai hancur akun tradingnya, nggak mau pakai stop loss ya? Itu nanti yang akan kita coba alasan-alasannya apa, kenapa mereka melakukan itu, dan tentu saja solusinya apa. Bagi Anda yang belum subscribe di channel YouTube saya, silakan Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya agar setiap saya mengupload materi edukasi forex dan gold seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Dan nanti jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Alasan pertama kenapa banyak trader trading nggak pakai stop loss itu adalah karena mereka menganggap stop loss sebagai hal yang buruk ya. Tidak heran kalau ada trader dan banyak trader menganggap stop loss sebagai hal yang buruk. Oleh karena itu mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghindari yang namanya stop loss ini ya. Kenapa? Karena mereka menganggap stop loss itu sebagai hal yang buruk. Dan kalau mindsetnya salah seperti itu, maka secara alamiah juga kita akan cenderung menghindari stop loss dan trading nggak mau pakai stop loss. Ubahlah paradigma atau mindset kita ya Bapak Ibu semua. Stop loss itu bukan hal yang buruk. Sebaliknya, stop loss itu adalah hal yang baik. Kenapa? Di dunia investasi, di dunia trading, tanpa ada risiko, tanpa ada stop loss, itu mustahil kita bisa profit, iya kan? Jadi mindsetnya itu harus diubah, paradigmanya ini yang harus diubah ya. Tanpa stop loss, nggak mungkin kita itu bisa profit. Jadi kalau mau profit harus justru pakai stop loss, iya kan? Kalau Anda nggak mau pakai stop loss, artinya apa? Anda nggak mau profit ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, alasan pertama yang membuat orang ketagihan trading nggak mau pakai stop loss karena menganggap stop loss adalah hal yang buruk, padahal stop loss adalah hal yang baik. Iya kan, stop loss itu satu-satunya tool yang akan melindungi akun Anda dari kerusakan yang semakin parah. Iya kan, stop loss juga adalah satu-satunya tool yang membuat Anda kalau lagi punya posisi itu Anda bisa tidur dengan nyenyak. Iya kan, kalau Anda trading nggak pakai stop loss, Anda pasti nggak bisa tidur dengan nyenyak ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, jangan pernah beranggapan bahwa stop loss adalah hal yang buruk. Sekali lagi, stop loss adalah hal yang baik. Kalau kita sudah punya paradigma yang benar ini, maka kita tidak akan mengalami kesulitan ketika kita ingin melakukan stop loss. Ya udah, kalau salah trading, cut aja. Kenapa? Itu adalah hal yang baik. Sekali lagi, stop loss adalah hal yang baik dan bukan hal yang buruk. Alasan kedua kenapa orang atau trader trading nggak mau pakai stop loss adalah trader-trader ini mengharapkan kesempurnaan ya. Mereka mencari holy grail, mereka mencari rahasia di dunia trading, sehingga bagaimana caranya trading itu harus nggak boleh loss ya, trading itu harus anti loss ya, trading itu harus selalu profit ya. Mereka berusaha untuk mengakali market. Nah, ini adalah hal-hal yang delusional ya, halusinasi, hal-hal yang tidak pernah ada di dunia market ya. Memang semua orang pengen sih ya kan, kalau ada holy grailnya saya juga mau ya Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau ada holy grailnya saya juga mau. Akan tetapi semua orang juga mau ya kan, akan tetapi nggak ada ya Bapak Ibu semua, nggak ada holy grailnya itu. Kalau kita terus-menerus berhalusinasi seperti itu, maka tidak heran kita akan terus-menerus trading nggak mau pakai stop loss. Kita tidak akan pernah mau menerima kekalahan atau kesalahan atau kerugian kita di market. Dan kalau itu terus-menerus terjadi, itu terus-menerus menjadi kebiasaan, maka kehancuran akun trading kita itu akan menjadi hal yang rutin ya. Itu tidak mau kan, Anda nggak mau seperti itu kan. Oleh karena itu mulai sekarang jangan mencari kesempurnaan, jangan mencari holy grail, karena tidak pernah ada yang namanya holy grail, tidak pernah ada rahasia di market. Kalau Anda ingin sukses di market, Anda harus disiplin, Anda harus pakai stop loss, Anda harus mengakui bahwa di market ini ada yang namanya resiko yang harus bersedia Anda
ambil. Alasan ketiga yang membuat orang trading nggak mau pakai stop loss, kali ini saya akan mengambil dari sisi yang agak teknis ya Bapak Ibu semua, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang masuk jebakan atau perangkap market yang sideways ya. Seperti yang Anda lihat ya di layar monitor ini Bapak Ibu, ini adalah ilustrasi saja ya untuk menjelaskan agar Anda itu paham apa maksud saya ya. Jadi seperti ini, perangkap market sideways itu sangat kejam ya, saya bilang sangat kejam. Kenapa? Saya akan jelaskan. Jadi yang di ini ya Bapak Ibu, ini adalah chart gold ya, di yang kiri ini di time frame 5 menit ya, time frame kecil, sedangkan yang kanan ini adalah chart gold di TF daily ya, TF yang besar. Nah, kita akan ke TF kecil dulu ya, yang sebelah kiri ini yang di chart 5 menit ini. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat suatu market yang sideways ya, jadi harga bergerak naik turun dalam sebuah range. Nah, ini adalah market yang sangat berbahaya sekali. Kenapa saya mengatakan berbahaya? Seperti ini Bapak Ibu semua ya. Ketika begini, misalkan harga turun ya dari sini dan dia menembus moving average-nya ini ya, dia bergerak turun dan kemudian ketika dia naik kembali ke sini, trader itu sell tepat di moving average-nya ini ya, yang berwarna putih ini ya, which is secara teknis itu betul, itu sudah bagus, akan tetapi harga naik. Nah, harga naik di sini dan seharusnya dia sudah cut loss. Seharusnya dia sudah cut loss setelah harga ini dia tembus kembali di atas moving average-nya. Tapi dia nggak mau cut loss ya. Dia nggak mau cut loss dan kemudian harga terbawa naik ke sini, kemudian harga balik. Nah, harga balik ini selamat dia ya. Dia sell di sini kan, harga balik di sini selamat dia ya. Bahkan mungkin profit sampai di sini ya. Bahkan mungkin sampai di sini profit dia ya kan. Nah, ini adalah pengalaman yang bagi dia, ya bagi si trader itu membawa kesan bahwa, oh, trading itu nggak perlu pakai stop loss ya. Kenapa? Karena harga itu pasti akan balik. Nah, iya kan? Ini jebakannya di sini ya, Bapak Ibu semua. Akhirnya balik lagi ya, dia semakin pede. Nah, ini semakin pede ya, apalagi pakai naikin lot size segala macam. Nah, ini jebakannya di sini ya, umpannya itu di sini, market itu kejamnya Bapak Ibu semua. Saya lanjutin ilustrasinya ya. Terus kemudian di sini dia sell lagi di sini, ya kan? Dia sell lagi di sini, kebawa lagi naik ke atas sini, dia nggak mau stop loss lagi, ya kan? Dia nggak mau stop loss lagi di sini. Dia bisa keluar nih di sini, ya kan? Di sini dia bisa keluar ya, BEP, ya kan? Dia nggak mengalami kerugian. Wah, hal ini semakin membuat dia percaya ya bahwa kalau saya itu nggak pakai stop loss, saya pasti bisa keluar ya, seperti itu. Di sini juga sama ya Bapak Ibu, dan begitu seterusnya ya, market yang sideways itu membuat perangkap itu seperti ini ya Bapak Ibu semua. Dan trader-trader yang terperangkap pada kondisi market yang seperti ini, itu mereka akan mempunyai kepercayaan diri yang palsu, ya kan? Trader yang lain yang disiplin gitu ya, mungkin mereka di sini mereka kena stop loss, ya kan? Mereka eksekusi stop loss. Ini trader lain nih, ya kan? Wah, eksekusi stop loss, sedangkan si trader bandel ini nggak mau eksekusi stop loss, ya kan? Akhirnya apa? Di sini dia dapat profit kan, di sini dia bisa keluar dengan selamat. Dia mengejek nih trader yang pakai stop loss. Lu pakai stop loss sih, iya kan? Coba kalau tadi lu nggak pakai stop loss, lu bisa keluar, ya kan? Kita sama-sama sell loh, ya kita sama-sama sell, tapi lu rugi dan gua untung. Nah, ya kan? Jangan pakai stop loss, nggak usah pakai stop loss. Kenapa? Market itu pasti balik. Nah, ini racunnya di sini ya Bapak. Racunnya di sini, kepercayaan bahwa market itu pasti balik. Nah, pengalaman yang seperti ini itu membuat trader tertanam ya secara psikologis dalam benaknya bahwa harga itu pasti akan balik. Ya, harga itu pasti akan balik ke level di mana dia melakukan transaksi. Artinya dia yakin pasti akan keluar dengan selamat meskipun trading tidak pakai stop loss. Ya kan? Nah, parahnya ya Bapak Ibu, ini membuat kecanduan tadi itu. Dia ini nagih ya, dan seringkali kan market itu memang kebanyakan itu kan dia sideways ya, market itu menjebaknya di situ, perangkapnya itu justru di situ ya, seperti itu. Jadi dia kecanduan harapan-harapan bahwa harga akan balik. Nah, pada suatu saat
ya, harapan-harapan ini akan hancur, ya, harapan-harapan ini akan hancur. Dan ketika market itu sedang trending dan Anda salah arah, dan di sini memang seringkali kejadiannya, maka Anda akan masuk dalam kondisi di mana akun Anda akan hancur, ya. Ilustrasinya begini ya Bapak Ibu, ternyata ya, bayangkan kalau misalkan kondisi yang di TF 5 menit ini, di TF kecil ini, kalau kita switch ke TF besar, ya, kita melihat ke sini ya Bapak Ibu, kita pindah ke chart kanan ini ya, yang gold, yang yang daily, ternyata dia hanyalah suatu konsolidasi pendek di area ini, ya. Dan kemudian kalau kita sell di sini tanpa mau pakai stop loss, karena ada pengalaman-pengalaman kecil ini yang membuat kita punya impresi bahwa, punya kesan bahwa trading itu nggak usah pakai stop loss, ya kan? Maka ketika dia sedang trending dan dia kebawa ke atas ini di chart daily ya Bapak Ibu semua, apa yang terjadi? Yang terjadi akun tradingnya hancur, iya kan? Di sini dia masuk perangkap, ya, market buat perangkap dulu dia di sini, di TF kecil di sini, ya kan? Wah, nggak pakai stop loss, ya kan, bisa keluar, ya, nggak pakai stop loss bisa keluar lagi, ya, mungkin ini berlangsung bisa agak lama loh, ya, bisa agak lama, akan tetapi ya paling lama mungkin 2-3 bulan udah hancur semua akun tradingnya, duitnya masuk ke kantong bandar, ya kan? Sebaliknya Bapak Ibu trader yang sabar di sini, dia diejek-ejek sama trader yang nggak mau pakai stop loss, dia mungkin ya santai-santai aja, ya, dia trading bener, ya kan, karena dia trend following. Kalau orang trading trend following kan di dalam market yang sideways begini kan memang dia banyak mengalami kerugian, ya kan, tapi dia disiplin, ya, dia trading dengan lot size yang rasional, dia stop lossnya kena, ya udah, ya kan, abis stop lossnya kena, harga balik, ya udah, mau gimana lagi, market memang seperti itu adalah suatu fakta realita yang harus kita terima, ya. Kita nggak bisa mengatur market, kita nggak bisa mengontrol market, kan masalahnya itu, kita hanya bisa mengontrol resiko kita. Nah, trader yang disiplin, ya, mereka dalam suatu kondisi yang sideways ini, ya, mungkin mereka mengalami kerugian, ya. Kalau misalkan mereka kerugiannya itu per trade itu 1%, ya, mungkin mereka akan mengalami kerugian di sini ya 3-5% lah, ya kan. Sebaliknya trader yang nggak mau pakai stop loss di sini, mereka bisa untung mungkin puluhan persen bisa, ya kan. Dan seperti itu. Akan tetapi trader yang sabar dan mereka mengelola resikonya dengan baik, ketika market ini trending kuat seperti ini, trader yang bandel tadi yang trading nggak mau pakai stop loss itu hancur duitnya. Itu udah hilang akunnya. Tapi trader yang disiplin, mereka di sini mereka bisa bertahan, ya. Ketika market sedang trending bagus, ya, mereka bisa bertahan, ya. Mereka akhirnya bisa keluar sebagai menjadi trader yang lebih baik, menjadi trader yang lebih profitable. Saya akan recap cepat saja ya Bapak Ibu semua, kenapa trader trading nggak mau pakai stop loss. Alasan yang pertama adalah karena trader menganggap stop loss sebagai hal yang buruk, ya. Oleh karena itu mulai sekarang jangan lagi punya mindset, jangan lagi punya paradigma stop loss adalah hal yang buruk, ya. Stop loss justru adalah hal yang baik. Stop loss itu penyelamat akun kita, ya. Itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena trader itu mencari kesempurnaan, mencari holy grail, mencari rahasia trading yang tanpa cacat, which is itu adalah halusinasi dan tidak pernah ada, ya. Hadapi saja kenyataan bahwa trading itu ada masa-masa loss, ada masa-masa profit, ya. That's it, ya. Kita tidak ada kesempurnaan, holy grail itu nggak ada, ya. Alasan yang ketiga adalah bahwa trader itu dia seringkali terperangkap di dalam market yang sideways, sehingga membuat dia memanjakan dia trading tanpa stop loss, dan kemudian sekali, 2 kali, 3 kali gitu, ya. Dia ini aman, ya, jadi dia selamat, ya. Akan tetapi ketika market sudah keluar dari kondisi sideways dan dia mengalami trending yang kencang dan kebetulan kita salah arah, maka habislah akun trading kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya Bapak Ibu semua, dan jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan bisa share ke media-media sosial agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.